Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'dhama ala ibadihi al-minnah bima dafa'anhum kaida asy-syaitani wa fannah idh ja'ala as-sawma hisnan li awliyaihi wa junnah wa fataha lahum bihi abwab al-jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghrurun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih dan witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan sehingga langkah kita begitu ringan menuju ke masjid dalam rangka kita melaksanakan kewajiban kita di salat Isya berjamaah. Kemudian lanjutkan insyaallah nanti dengan salat tarawih dan witir, dan siangnya tadi kita melaksanakan ibadah puasa menuju Ramadan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga nikmat yang sudah Allah anugerahkan kepada kita, yaitu mudahnya kita dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita laksanakan dapat ridha dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita diminta oleh panitia amalan Ramadan Masjid Al-Ansar untuk agar kita bisa mengoptimalkan waktu senggang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi waktu itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena waktu nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka harus kita gunakan sebelum itu berlalu. Terkadang ada sebagian kita, mudah-mudahan bukan kita baru merasakan bahwa waktu senggang itu adalah nikmat, atau waktu itu nikmat, atau waktu senggang itu nikmat ketika kita sudah sibuk. Ada juga sebagian kita yang baru merasakan bahwa sehat itu adalah nikmat ketika kita sudah sakit. Ada juga yang baru merasakan bahwa enaknya kita pergi ke masjid beribadah, kemudian juga melaksanakan berbagai macam ibadah, baru bisa kita rasakan itu adalah nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah mendapatkan kesulitan baik fisik maupun jasad maupun rohani kita ketika kita ingin melaksanakan ibadah tersebut. Maka kita memohon Allah Subhanahu wa taala semoga kita bukan termasuk di antara manusia atau makhluk Allah yang seperti yang disebutkan. Semoga kita termasuk di antara hamba Allah yang bisa merasakan bahwa waktu senggang yang Allah berikan kepada kita itu adalah nikmat, sehingga kalau kita memahami satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin kita akan menyia-nyiakan atau mengabaikan atau tidak kita gunakan kesempatan tersebut untuk kita berbuat baik atau beramal soleh yang kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu itu adalah nikmat, maka itu punya Allah, bukan punya kita. Karena itu maka kita disindir dalam sebuah hadis yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hadis ini sangat mungkin sering kita hafal atau mungkin tidak ada sebagai kita yang hafal. Karena hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Bisa kita baca ke Riyadhus Shalihin yang tadi saya baru saja bacakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan menyindir kepada kita, nikmatani, nikmatani
maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat, nikmatani, ada dua nikmat kata Rasulullah. Ya, maghbunun fihima. Maghbun, merugi. Maghbun ini kan diterjemahkan atau disalahkan oleh ulama sebagai asyirah bisamdil ghali. Membeli dengan harga yang tidak sebanding dengan barangnya. Berarti mahal. Berarti kita kalau beli itu rugi. Maknanya. Berarti kata Rasulullah ada nikmatani, ada dua nikmat yang maghbunun bihima. Yang mereka atau kebanyakan orang itu maghbun, terpedaya atau rugi dengan kedua nikmat tersebut karena dia menganggap dua nikmat itu bukan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sampai mengatakan, katsirun minan nas, kebanyakan orang menganggap bahwa ini adalah bukan nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disebut Rasulullah adalah as-sihhatu. Pertama adalah nikmat sehat. Yang kedua al-faragh. Yang kedua adalah nikmat waktu senggang atau waktu kosong, faragh. Ini kita disinggung atau diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa katsirun minan nas, banyak orang yang menganggap bahwasanya sehat itu bukan nikmat. Dia baru merasakan nikmat kalau sudah datangnya sakit. Dia baru merasakan bahwasanya beribadah atau pergi ke masjid itu nikmat atau membaca Al-Quran itu nikmat ketika sudah datang penyakit pada dirinya. Atau ketika mungkin dia dalam keadaan sakit sariawan atau juga sakit gigi, sehingga tidak bisa membaca Al-Quran. Sehingga mungkin bisa jadi dia baru merasakan itu nikmat, sehat dan nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah berupa penyakit pada dirinya. Maka orang seperti ini kata Rasulullah dianggap sebagai maghbun, orang yang rugi. Maka ketika dia sakit dia akan mengatakan, enak kalau sedang sehat kita beribadah, kita baca Al-Quran. Ketika sedang sakit, begitu sehat datang kembali, maka ucapannya berubah lagi. Tidak seperti ketika di sini dia sedang sakit. Nah, maka orang seperti ini disebut oleh Rasulullah SAW disebut maghbun karena dia tidak merasakan bahwa sehat itu adalah nikmat. Ciri di antara iman itu adalah bukan punya kita, punya Allah. Suatu saat yang namanya sehat itu pasti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya nikmat sehat, bahkan nikmat hidup juga akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup itu adalah nikmat. Dan kita pada saat ini sudah mengambil nikmat itu. Yang sudah kita ambil adalah nikmat hidup dan juga nikmat sehat. Tinggal satu yang belum kita ambil. Nikmat al-maut. Al-hayat wa nikmat wal mautu wa nikmat. Kedua-duanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang satu sudah kita ambil, kita tinggal menjemput yang satunya lagi, al-maut. Karena itu maka hidup ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pergunakan nikmat yang Allah berikan ini dalam jangka waktu yang sekian waktu, 60 tahun, 40 tahun. Yang itu akan terasa sebentar untuk diri kita. Gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Rasulullah, al-faragh, nikmat waktu kosong atau waktu senggang. Ada sebagian orang yang baru dia merasakan bahwasanya waktu senggang itu adalah nikmat ketika sudah sibuknya luar biasa dengan aktivitas dan kegiatan atau juga dengan usaha-usaha yang dia lakukan atau dengan karyawan yang dia punya atau juga dengan berbagai macam pekerjaan yang ada kesibukan yang ada dalam dirinya, sehingga ketika dia ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dia akan mengatakan hampir tidak punya waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sibuk yang luar biasa. Karena itu maka waktu senggang itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada manusia, kepada kita. Maka jangan pernah kita mengabaikan waktu senggang tersebut. Tidak kita gunakan sempat tersebut untuk beribadah, untuk kita isi dengan amal saleh, dengan kebaikan-kebaikan yang itu nanti akan bermanfaat bagi kita. Ada mungkin orang tua yang sudah
satu umur lanjut, kemudian mungkin dia tidak bisa membaca Al-Quran. Ketika dia ingin belajar Al-Quran, dia malu bergabung dengan anak-anak yang masih mungkin membaca Iqra. Sehingga dia mengatakan, coba dulu ketika masih muda saya belajar baca Al-Quran. Saya tahun 2015 mendampingi seorang mantan staf dari Menteri Keuangan di zaman Soeharto, B.J. Sumarlin. Beliau umroh dengan saya dari tahun 2015. Begitu umroh, dia bercerita kepada saya, dia punya satu mushaf Al-Quran yang dihadiahkan ketika 40 harinya Ibu Tien Soeharto. Diberikan hadiah mushaf Al-Quran itu. Dia bercerita kepada saya, sejak diberikan mushaf tersebut sampai saat ini, ya Ustaz, ini mushaf belum pernah saya buka. Ratingnya saya. Kenapa belum buka? Karena saya tidak bisa baca Al-Quran sampai saat itu, ketika itu. Namun orang sudah sekitar 70-75 tahun. Kemudian dia belajar membaca Al-Quran dari mulai Iqra 1, Iqra 2. Dia mau belajar sama istrinya, mau. Dia mau gabung ke masjid, mau, karena digabungkan dengan anak-anak Iqra itu. Ada dia belajar baca Al-Quran dari Iqra 1 sampai Iqra 2 sampai Iqra dengan saya. Sampai Iqra 3 sampai kemudian alhamdulillah bisa membaca Al-Quran. Karena begitu semangatnya dia bisa baca Al-Quran, tahun 2015 berangkat umroh bareng saya. Berangkat umroh, kemudian dia bawa mushaf tersebut, dia bawa. Kemudian di pesawat dia buka, Ustaz, tolong saksikan. Ini pertama kali mushaf ini saya buka, dan tolong saksikan dan benarkan bacaan saya. Saya ingin membaca Al-Quran, ingin saya buka mushaf yang dihadiahkan itu. Bisa dia baca Al-Quran. Namun yang lebih mengagumkan lagi, selesai kita melaksanakan ibadah umrah, begitu sampai di kota Madinah, begitu kita mau pulang, subuhnya mau pulang, subuh kita langsung berjamaah. Saya tinggal dia karena tidak mau sholat, katanya mau di kamar saja. Begitu saya pulang, kena serangan jantung di kamar. Dan ternyata dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kota Madinah dan dikuburkan, alhamdulillah, dibagi. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari peristiwa yang pernah terjadi ini? Ini pelajaran buat kita. Berapapun umur kita, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk kita mendekatkan diri dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambil dengan cepat. Jangan kita menunggu waktu besok atau nanti malam atau besok pagi. Karena kita nggak tahu waktu itu punya Allah. Umur kita punya Allah, bukan punya kita. Maka bersyukurlah kita kalau kita masih diberikan kesempatan dan kesadaran seperti itu ketika kita masih berada di dunia. Kita masih bisa memperbaikinya. Yang kita khawatir adalah kita diberikan kesadaran seperti itu ketika kita sudah berada di alam kubur atau dalam kondisi sakratul maut atau ketika kita berada di akhirat nanti. Itu yang kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak mungkin kita akan kembali lagi ke dunia ingin memanfaatkan waktu yang sebentar itu. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan pada kita, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Allah masih menghendaki kebaikan kepada kita. Maka gunakan kesempatan yang Allah berikan itu, walaupun sejenak kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat bagaimana ketika Allah menggambarkan ada orang yang memberikan kesadaran ketika berada di akhirat nanti. Di dalam surah An-Naba di akhir, inna anzarnakum adzaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Allah berfirman, inna anzarnakum adzaban qariba, bukankah telah aku ingatkan kepada kalian bahwasanya hari kiamat pasti akan datang, siksa Allah pasti akan datang. Hari apa kiamat itu? Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari itu setiap orang akan menyaksikan apa yang dilakukan oleh tangannya, apa yang diucapkan oleh mulutnya, apa yang digunakan untuk apa kakinya.
yanzur man ma qaddamat yadah. Maka pada hari itu nanti ada yang berkata, fayaqul kafir. Ada orang kafir yang berkata, ya laitani kuntu turaba. Wahai Allah, coba dulu Engkau ciptakan aku jadi tanah saja, tidak menjadi manusia. Dia kepengen kembali ke dunia, tidak lagi diciptakan menjadi manusia, tapi dia pengen dikembalikan oleh Allah ke dunia menjadi tanah. Kan tidak kepengen mendapatkan hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan yang tidak mungkin dia akan kembali ke dunia. Penyesalan yang sudah tidak ada artinya. Karena itu maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antaranya nikmat waktu senggang, kita diberikan kemampuan untuk menggunakan untuk beramal soleh, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih menghendaki kebaikan kepada kita. Karena kita diingatkan ketika kita masih berada di dunia yang kita bisa perbaiki amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di antara hamba Allah dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa bisa menggunakan kesempatan-kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan suci Ramadan yang pada malam hari insyaallah kita masuki di paruh yang kedua. Kita mohon Allah kita diberikan kemudahan untuk bisa menggunakan kesempatan ini kita lakukan untuk beramal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk di antara hamba Allah yang benar-benar menjadi hamba Allah yang senantiasa meningkatkan kualitas keimanan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.